Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofiatul Azizah dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Di penelitian kali ini saya dibimbing oleh Ibu Dwi Pelagustina. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penelitian saya efektivitas Google Meet dalam pengajaran daring dosen Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Pandemi COVID-19 memengaruhi berbagai sektor termasuk pendidikan. Ada sekitar 600.000 sekolah ditutup. Akibatnya, jutaan pendidik dan pelajar harus belajar dari rumah. Sejak diterapkannya pembelajaran secara daring, tenaga pendidik mulai memutar otak supaya tetap dapat memberikan ilmu kepada siswa dan mahasiswanya meski tidak dilakukan secara langsung. Macam-macam platform mulai digunakan. Salah satunya adalah Google Meet dengan berbagai fitur pendukungnya yang merupakan platform garapan Google yang digunakan supaya para penggunanya bisa tetap belajar dan bekerja secara tatap muka meski hanya dilakukan dari rumah. Peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana peran Google Meet dalam aktivitas pengajaran daring bagi dosen di Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Efektif menurut KBBI berarti dapat membawa hasil. Efektivitas berhubungan dengan capaian dari suatu kegiatan yang dilakukan. Murizal Masdul 2018 dalam jurnalnya menuliskan bahwa komunikasi pembelajaran merupakan proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain supaya mencapai keberhasilan dalam mengirim pesan kepada yang dituju secara efektif dan efisien. Indikator pembelajaran efektif yang ditemukan oleh Wotruba dan Wright dalam buku karya Hamzah Unnu 2013 yaitu pengorganisasian materi yang baik, komunikasi yang efektif, penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran, sikap positif terhadap peserta didik, pemberian nilai yang baik, keluasan dalam pendekatan pembelajaran serta hasil belajar peserta didik yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan juga gambaran mengenai seberapa pentingnya peran aplikasi Google Meet dalam efektivitas yang ditimbulkan pada kegiatan pengajaran daring. Dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta dengan jumlah 4 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam dan juga dokumentasi. Analisis data penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif berdasarkan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dan pembahasan yang ditemukan dalam penelitian kali ini adalah penggunaan aplikasi Google Meet memengaruhi efektivitas pembelajaran daring. Dalam indikator pembelajaran efektif yang digunakan dalam penelitian ini, pengorganisasian materi yang baik. Dosen sudah dapat mengorganisasikan materi yang baik, mulai dari menyiapkan ruang kelas, menyiapkan materi yang akan diajarkan, menyiapkan studi kasus, dan juga setelah menyiapkan pengorganisasian materi tersebut, ketika dikolaborasikan dengan aplikasi Google Meet akan menghasilkan hasil yang efektif atau pembelajaran yang efektif. Komunikasi yang efektif dapat dibentuk menggunakan aplikasi Google Meet ini dengan adanya fitur yang dapat membantu dosen dan mahasiswa melakukan komunikasi dua arah seperti fitur mikrofon, kolom komentar, dan juga kamera. Lalu untuk penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran dapat diindikasikan dari cara mahasiswa dalam menjawab tugas yang diberikan. Sejauh ini mahasiswa sudah dapat menjawab tugas yang diberikan sesuai dengan arahan dari dosen. Lalu untuk antusiasme sendiri sebenarnya dosen masih belum bisa menentukan apakah mahasiswa sudah memiliki antusiasme yang tinggi terhadap materi pelajaran karena memang metodenya belum ditemukan. Untuk sikap positif terhadap peserta didik, dosen tetap dapat menyalurkan sikap positif tersebut dalam contohnya melalui pembentukan kelompok atau tugas kelompok. Dengan begitu, mahasiswa dapat membangun sikap bertanggung jawab, toleransi, dan juga kerja tim. Lalu untuk pemberian nilai yang adil, dosen menerapkan konsep penugasan dengan bentuk studi kasus sehingga hal itu membutuhkan pemahaman individu setiap mahasiswa. Karena itu dosen akan mendapatkan hasil yang orisinil, tidak meminimalisir terjadinya plagiasi. Untuk keluasan dalam pendekatan pembelajaran, dosen sangat merasakan keluasan dalam pengajaran daring dalam menggunakan aplikasi Google Meet karena dosen dapat mengatur waktu dan fleksibilitas yang ada. Untuk hasil belajar peserta didik dibagi menjadi dua. Hasil pembelajaran yang berkaitan dengan sesi tanya jawab, sejauh ini peserta didik dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang diharapkan oleh dosen. Lalu untuk yang kedua, hasil belajar peserta didik dilihat dari nilai. Sejauh ini memang hasil belajar peserta didik atau nilai peserta didik sesuai dengan apa yang diharapkan. Walaupun memang hasilnya standar, sesuai dengan apa yang didapat ketika luring sama. Jadi mereka ada yang mendapatkan nilai yang baik dan tidak. Tapi sejauh ini untuk penggunaan Google Meet sendiri dapat mempengaruhi efektivitas pengajaran daring.
Lalu dosen program studi ilmu komunikasi memang sering dalam hal penggunaan aplikasi Google Meet. Lalu, hal ini karena tidak adanya keterbatasan waktu dalam hal penggunaan aplikasi Google Meet. Google Meet juga merupakan aplikasi pilihan mahasiswa karena dinilai ringan sehingga tidak memberatkan perangkat yang digunakan. Pengorganisasian materi yang akan disampaikan dosen kepada mahasiswa dilakukan dengan menyiapkan PowerPoint, membuat contoh studi kasus, melakukan pemadatan materi, menyiapkan skema pengajaran, dan menyediakan link ruang kelas. Pengaturan konsep pengajaran yang tepat, pembentukan pola komunikasi yang efektif, serta penggunaan aplikasi Google Meet dapat mempengaruhi efektivitas pengajaran daring karena dosen dapat menyampaikan materi dengan lebih luas dan dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi yang disampaikan. Dosen masih belum bisa memastikan secara pasti mengenai tingkat antusiasme yang dimiliki oleh mahasiswa ketika melakukan perkuliahan daring menggunakan aplikasi Google Meet. Namun hal ini dapat diteliti lagi secara lebih lanjut oleh peneliti yang tertarik untuk meneliti dengan tema serupa. Demikian paparan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.